Shalom. Senang bisa ada memberi waktu bersama untuk kita menyembah Tuhan, mendengarkan firman kasih karunia buat setiap saudara. Mari kita datang bersama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Yes, Jesus. Amin. Bapakku datang menyembah
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Tuhan, di hidupku. Ajaib di hidupku Tuhan, sempurna jalan-jalanmu, nyata penyertaanmu Bapa. Pujian hati kami Bersyukur Tuhan. haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, Haleluya. kami tinggikan. Oh kudus, kuduslah Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Selalu hanya Engkau. Engkau yang mulia, Engkau yang dipuji,
Engkau yang dihormati, Engkau juga yang agung dan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh punya waktu untuk memuji, memuliakan-Mu melalui nyanyian, melalui ucapan syukur, melalui doa, dan melalui juga pendengaran kebenaran firman-Mu ini. Amin. Faithful as beloved heir. Wow, setia sebagai ahli waris yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Indah ya saudaraku, kalau kita semua sadar bahwa Tuhan itu sayang mengasihi kita, dan kita ini adalah ahli warisnya. Nah, saudara, ada satu kisah di dalam firman Tuhan yang sangat menarik, sangat luar biasa. Seorang yang bernama Yosua, seorang yang tadinya saudaraku kalau kita lihat bukan siapa-siapa, tetapi firman Tuhan berkata demikian di dalam Yosua pasal 11 ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Wow, sangat menarik. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Luar biasa saudaraku kalau engkau menangkap arti makna kehidupan dari firman ini. Yosua, saudaraku, seorang pahlawan ini, dia menyelesaikan, yaitu apa? Visi, dan di dalam misinya juga adalah purpose, tujuan dari Tuhan memanggil Musa. Saya tidak salah bicara. Tujuan Tuhan memanggil Musa, mempercayakan kepada Musa, tetapi barusan kita mendengar Yosua lah yang menyelesaikannya. Yosua lah yang memenangkan pertempuran itu. Yosua lah yang merebut tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Musa, untuk Musa masuk di dalamnya. Musa tidak pernah masuk, Yosua masuk, dan Yosua lah yang membagikan tanah itu menjadi milik pusaka atas Israel. Wow, kok bisa ya? Kalau Tuhan janji kepada seseorang, engkau menerima janji itu dan engkau menggenapi janji itu. Itu menarik saudaraku. Kadang orang ya saudaraku ya iri sama janji seseorang kepada orang lain. Oh, kita ini ya anak Tuhan, Tuhan gak janji aja sama kita. Kalau kita boleh terjemahkan begitu, kita menerimanya. Nggak dijanjiin loh, tapi kita yang menerimanya. Keren kan saudaraku, daripada janji gombal gak pernah kesampaian. Siapa sih Yosua ini kok keren banget bisa menerima janji-janji yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kepadanya dan tidak ada gombal di situ. Gini loh, Yosua itu pertama kali kalau kita membaca di dalam Alkitab itu muncul di dalam Keluaran pasal 17 dan langsung sama Musa disuruh berperang untuk melawan satu bangsa namanya Amalek yang menghadang jalan mereka saat mereka keluar dari Mesir, ada di padang gurun di masa itu. Itu nama Yosua pertama kali disebut saat usianya 40 tahun. Saudaraku, tugas pertamanya apa? Disuruh memimpin pertempuran. Saudara bilang pantas kalau gitu, Yosua memang keren. No. Saudara paham, di usia 40 tahun pengalamannya bukan jadi tentara, pangkat perwira gitu. Enggak, dia itu budak 40 tahun di tanah Mesir, di mana bangsa itu tentu termasuk Yosua adalah budak. Jadi mantan budak disuruh mimpin perang. Itu saudaraku. Nah, kalau memang keren ya memang keren, karena apa? Nggak ada pengalaman, nggak ada kehebatan, ilmu bertempur, tidak ada. Tapi karena dipercaya, hanya dia disokong, didukung, disupport.
Oleh apa? Oleh kasih karunia, oleh kuasa kekuatan Tuhan. Musa naik ke atas bukit dan mengangkat tangannya dengan tongkat Allah di tangannya itu loh. Itu yang keren. Karena Tuhan mempercayai orang yang biasa, orang yang tidak ternama, dan memberikan dia kehormatan. Namun setelah menang perang juga nggak ada posisi, nggak ada jabatan, tidak ada promosi gitu. Nah, saudara masih suka nggak kalau seperti itu? Itu juga menarik. Dan apa pangkatnya diberi? Ada Yosua, ternyata dikatakan demikian di dalam Keluaran pasal 24. Ternyata Yosua punya posisi yang amat sangat keren dan terkenal, yaitu dia berkata Yosua adalah abdi Musa. Gitu, abdi itu pelayan, hamba. Pangkat dari Yosua posisinya apa? Pelayan, hamba dari seorang Musa. Itu aja, itu aja. Tidak ada penghargaan, tidak ada apa-apapun seperti itu. Kalau kita melihat ya saudaraku, dia adalah bukan hanya pelayan ternyata, tapi dia seorang pelayan yang setia. Kenapa saya menyebutnya setia? Karena memang sampai akhir perjalanan 40 tahun di padang gurun itu, kalau kita melihat mereka berputar-putar 40 tahun, Yosua tidak pernah dapat jabatan. Ada satu kali lagi promosi, musim promosi, yaitu ditetapkan 70 tua-tua. Yosua tidak termasuk. Tapi sekali dia dapat tugas menjadi salah satu pengintai, wakil dari sukunya. Ya saudaraku, jadi pengintai, jadi spy. Dia dapat tugas itu pernah. Tetapi ya saudara, kalau kita bisa melihat firman Tuhan dikatakan dalam Keluaran 33 ayat 11. Demikian, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Ini kisah tentang apa? Kisah tentang Musa ada bersama dengan Tuhan di kemah pertemuan. Dan setelah Musa selesai berbicara dengan Tuhan, Musa pulang ke perkemahan. Tetapi dikatakan abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, umur 40 tahun lebih, masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara, kalau mau bicara tentang posisi jabatan, keinginan, umur 40 tahun itu mesti banyak hal yang bisa dikerjakan. Tetapi seorang Yosua memilih untuk tetap tinggal di kemah. Bukan untuk buat apa-apa, hanya menunggu, menanti ada di tempat kemah di mana Tuhan hadir. Itu menarik sekali saudaraku. Jadi Yosua itu dia rindu di mana Tuhan berada. Nah, kalau saya melihat dari kisah perjalanan seorang Yosua ini, saudara, menarik sekali. Yosua itu dia bukan hanya menanti di tempat itu, tetapi namanya pelayan, abdi, namanya hamba, dia melayani Musa. Melayani seorang Musa. Ini menarik. Nah, maksud saya seperti ini, saat saya menyampaikan ini. Banyak orang kan ingin ada di titik tertentu, di posisi tertentu, dengan pengakuan tertentu, dengan reward tertentu, dengan pujian tertentu, namanya disebut sebagai orang yang mencapai bagian tertentu, ya kan? Apalagi kalau tidak disebut dan masalah persoalan saja yang ditaruhkan kepada dia. Artinya ada dua sisi, dua kondisi. Ada satu orang namanya disebut, ada orang namanya bukan hanya tidak disebut, tetapi masalah aja yang dia terima. Kalau engkau adalah jenis orang yang kedua itu, tanpa ada posisi, tanpa ada pengakuan, tanpa ada reward apapun, masihkah engkau mau dan rela setia? Ini dia bicara tentang apa? Bicara tentang hamba. Bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang percaya, bicara tentang orang yang mau rela senantiasa. Saudaraku, Yosua tidak perlu ada pembuktian melalui satu posisi. Maukah engkau hidup seperti itu? Karena saat kita bertanya siapa sih Yosua itu? Yosua bukan siapa-siapa, tetapi prinsip hidup Yosua inilah
yang menarik untuk kita ambil. Nah, saat engkau ada di dalam tempat pekerjaanmu, ya, di mana engkau bekerja, adakah engkau menginginkan posisi tertentu? Adakah engkau menginginkan mengejar jabatan tertentu? Saat engkau melayani, saat engkau ada di dalam keluarga, kalau engkau mengalami semuanya ini tanpa ada posisi, tanpa ada pengakuan, tanpa ada orang yang melihat engkau, tapi engkau maukah tetap setia? Yang menarik dikatakan kepada Yosua, dia adalah orang yang setia. Setia itu terus-menerus rela, terus-menerus melakukan, terus-menerus mengerjakan, ya. Tetapi bukan untuk mencapai sesuatu, bukan untuk mendapatkan, tetapi untuk hanya menyatakan prinsip hidupnya dia. Menyatakan apa? Prinsip hidupnya. Kenapa prinsip hidupnya ini menarik? Nah, kita akan lihat nanti ada prinsip di dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum itu semua, firman-Nya berkata, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudaraku, satu waktu perjalanan yang panjang, Tuhan ternyata melihat hati. Tuhan itu melihat hati orang yang rela. Tahu nggak saudaraku, sama prinsip ini Tuhan melihat hati Daud saat dimana tidak ada orang melihatnya, keluarganya tidak melihat dia, nabi karena tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu, tidak tahu kalau ada seorang Daud, dan pasti berpikir orang yang hebat, orang yang postur tubuhnya keren yang akan diurapi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, melihat apa yang terlihat, tetapi aku melihat hati. Saudara, ini adalah prinsip di dalam firman Tuhan. Tuhan melihat hatimu, ya. Tuhan melihat kesetiaanmu. Tuhan mempromosikan orang yang setia, sehingga Yosua menjadi ahli waris dari janji Tuhan. Manakala Musa tidak bisa masuk, sudah ada orang yang mewarisi hati, yaitu hati yang rela. Saya mau berkata demikian, saudaraku, seandainya ya saudaraku, tidak ada seorang Yosua yang begitu rela, yang melayani, yang terus-menerus bertekun. Ada 70 tua-tua sudah mati, ya saudaraku. Dan kemudian ada saudara Musa, Harun namanya, juga sangat terbatas. Saudaraku, siapa yang memimpin bangsa itu? Tahu nggak engkau? Kadang-kadang engkau melihat banyak orang lebih hebat daripadamu, lebih punya posisi, lebih pintar bicara, lebih mampu untuk mengemukakan pendapat, dan engkau hanya terdiam. Jangan berhenti di situ. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang rela. Jadilah orang yang teguh hatinya. Jadilah orang yang tetap bersuka cita. Karena kerajaan Allah, Dia memberikan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang tidak akan pernah hilang dari hidupmu. Jangan kecewa. Setia hingga engkau mengalami apapun yang menjadi janji Tuhan. Karena hari ini janji Tuhan itu diberikan melalui Yesus, dan di dalam Yesus buat hidupmu. Dan firman-Nya berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau engkau setia, artinya Tuhan mempercayakan engkau. Kalau engkau rela, Tuhan melihat hatimu, dan Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Kalau hari ini engkau menerima pesan kebenaran ini, bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana engkau melihat berapa hal engkau diabaikan, berapa banyak kali engkau ditinggalkan, berapa banyak kali orang tidak mempedulikan, berapa sering orang tidak memperhitungkan yang baik yang engkau kerjakan, bahkan yang buruk engkau disoroti dan engkau dipermasalahkan. Namun Bapamu di surga dapat melihat itu. Namun Bapamu di surga mengenali itu. Namun Bapamu di surga, Dia ada untukmu. Dia mau mengangkat hidupmu hingga engkau mewarisi semuanya itu. Dia tetap setia.
ahli waris yang dikasihi. Engkau dilihat hanya dari hatimu. Mulai sekarang saya percaya hati yang rela itu, hati yang percaya itu, hati yang teguh itu, itulah yang menjadi warisan daripada seorang Yosua yang dipakai Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada seorang hambanya Musa. Amin, saudaraku. Yes, kita bersama-sama kita mau kembali, kita mengambil waktu ini personal kepada Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Amin. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kalau engkau percaya kasih karunia itu ada buatmu, bahwa Dia mengangkatmu bukan berdasarkan
kehebatan, posisi yang dunia bisa berikan, tapi hanya berdasarkan penerimaan kasih karunia yang ajaib ini menginginkanmu dan memberimu karena Dia sudah mengasihimu di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang apa hubungannya dengan sikap hatimu? Ternyata sikap hatimu yang menjadikanmu teguh itu. Sikap hatimu yang rela itu tidak memberi celah, tidak memberi tempat kepada si jahat untuk bekerja, sehingga apa yang Tuhan janjikan kepadamu tidak dapat diambil dan tidak dapat dicuri oleh si jahat, sehingga apapun itu yang sudah Tuhan Yesus kerjakan itu bisa sampai dan genap di dalam hidupmu. Tahukah engkau betapa pentingnya satu respon dan sikap hati? Hati yang rela. Hati yang rela bukan hanya melayani, tetapi hati yang rela tidak melihat setiap posisi, setiap reward, setiap keadaan, setiap pujian manusia. Hati yang percaya, yang demikianlah, hati demikian sungguh-sungguh tidak dapat dipisahkan dengan janji Tuhan dan penggenapannya di dalam hidupmu. Amin. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, Tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau